Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang peran wireless network planning dalam perancangan infrastruktur komunikasi global. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Anissa Rizky. Saya Nurul Handayani. Saya Rizky Delima Aulia. Langsung saja kita baca dari Nurul. Pendahuluan. Perencanaan jaringan nirkabel atau wireless network planning tidak lagi dipandang sebagai aktivitas teknik semata, melainkan sebagai strategi kritis yang menentukan kualitas konektivitas global. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, menghadapi tantangan unik dalam membangun infrastruktur komunikasi yang merata dan berkualitas. Kompleksitas geografis ini menuntut pendekatan perencanaan jaringan yang komprehensif dan adaptif terhadap kondisi lokal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh berbagai institusi di Indonesia, perencanaan jaringan nirkabel yang efektif menjadi kunci utama dalam mewujudkan konektivitas yang inklusif dan berkelanjutan. Apa itu jaringan nirkabel? Pembahasan. Jaringan nirkabel yang juga dikenal sebagai jaringan tanpa kabel atau wireless network merujuk pada sistem komunikasi yang memungkinkan perangkat elektronik untuk saling terhubung dan bertukar informasi tanpa menggunakan kabel fisik. Teknologi ini merupakan evolusi signifikan dari jaringan komputer tradisional yang mengandalkan kabel sebagai media transmisi. Dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, inframerah, atau gelombang mikro. Jaringan nirkabel memungkinkan perangkat untuk berbagi data dan sumber daya secara efisien. Contoh penerapan jaringan nirkabel sangat beragam, mulai dari jaringan lokal di perusahaan, komunikasi seluler seperti telepon genggam, hingga handy-talkie atau HT. Prinsip dan metodologi perencanaan jaringan nirkabel. Peren- Perencanaan jaringan telekomunikasi merupakan langkah fundamental dalam membangun infrastruktur komunikasi yang efisien dan handal. Prinsip dasar dalam perencanaan jaringan nirkabel mencakup pertimbangan dua faktor utama, area jangkauan atau coverage dan kapasitas penggunaan atau capacity. Perencanaan yang efektif harus bersifat holistik, menggabungkan aspek teknis seperti propagasi sinyal dan minimalisasi interferensi dengan pertimbangan praktis seperti kondisi geografis, survei pasar, dan efisiensi biaya untuk mencapai kinerja yang optimal. Berbagai metodologi telah dikembangkan untuk membantu proses perencanaan jaringan nirkabel. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah Network Development Life Cycle atau NDLC yang membagi proses menjadi beberapa tahapan utama: analisis, rancangan atau desain, simulasi, implementasi, manajemen, dan monitoring. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Delima. Fase analisis. Tahap awal ini melibatkan identifikasi kebutuhan pengguna, masalah yang ada pada jaringan existing, dan keinginan pengguna terkait layanan komunikasi. Analisis juga mencakup topologi jaringan yang sudah ada dan pengumpulan dasar teori yang diperlukan untuk membangun sistem optimal. Metode pengumpulan data dapat berupa wawancara dengan pihak berwenang yang bertanggung jawab atas implementasi jaringan. Fase perancangan atau desain. Pada tahap ini, desain topologi jaringan yang akan dibangun dibuat untuk memberikan gambarannya menyeluruh tentang kebutuhan teridentifikasi. Desain mencakup struktur, topologi, mekanisme, akses data, dan tata letak kabel atau jalur transmisi nirkabel. Fase simulasi prototipe. Tahap ini melibatkan pembuatan prototipe sistem dalam lingkungan virtual, seringkali menggunakan perangkat lunak simulasi seperti Cisco, Packet Tracker. Tiga. Simulasi memungkinkan pengujian proses komunikasi, konektivitas, dan mekanisme kerja seluruh sistem tanpa memengaruhi jaringan yang sedang beroperasi. Aspek keamanan dan ketahanan jaringan. Dalam skala global, keamanan dan ketahanan jaringan nirkabel menjadi sangat penting untuk melindungi data dan memastikan ketersediaan layanan. Desain jaringan aman.
Perencana harus mengidentifikasi potensi kerentanan dan mengintegrasikan langkah-langkah keamanan sejak tahap desain, seperti enkripsi, autentikasi, dan perlindungan dari serangan siber, redundansi, dan pemulihan bencana. Untuk memastikan ketahanan, perencanaan jaringan melibatkan desain sistem dengan redundansi atau cadangan dan strategi. Pemulihan bencana untuk meminimalkan dampak kegagalan jaringan atau bencana alam. Kepatuhan regulasi. Di setiap negara ada peraturan dan kebijakan yang berbeda terkait penggunaan frekuensi, privasi data, dan standar keamanan. Perkembangan generasi jaringan nirkabel 1 giga hingga 5 giga. Dunia telekomunikasi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan berkelanjutan, ditandai dengan evolusi generasi jaringan nirkabel yang secara fundamental mengubah parameter kinerja seperti kecepatan, latensi, dan kapasitas. Setiap generasi baru tidak hanya meningkatkan kapabilitas jaringan, tetapi juga secara langsung memengaruhi jenis aplikasi dan layanan yang dapat didukung, mendorong inovasi di berbagai sektor. Generasi awal 1 giga, 2 giga, dan 3 giga. 1 giga dimulai pada awal tahun 1980-an. Teknologi generasi pertama ini bersifat analog dan hanya mendukung layanan suara. Sistem ini menggunakan transmisi Radio Frequency Division Multiple Access atau FDMA dengan kapasitas 30 kHz dan beroperasi pada pita frekuensi 820 MHz hingga 894 MHz berdasarkan Advanced Mobile Phone Service. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Rizky. Dua, 2 giga muncul pada akhir akhir apa ya? Oke. Wah, 2 giga muncul pada akhir 1980-an. 2 giga memperkenalkan teknologi digital, memungkinkan layanan pesan singkat, short message service atau SMS selain suara. Jaringan ini memiliki bandwidth 30 sampai 200 kHz dan mampu mentransmisikan audio pada kecepatan 63 kbps. 3, 3 giga. Generasi ketiga ini menggabungkan koneksi seluler berkecepatan tinggi dengan protokol internet, internet protokol atau IP. Fitur utama 3 giga meliputi penggunaan berbasis jaringan nirkabel, layanan multimedia, email, dan video conferencing. 3 giga menawarkan efisiensi spektrum yang tinggi, lebar kanal pembawa 5 MHz, dan kecepatan transmisi data hingga 2 Mbit per second. 4, generasi keempat 4 giga. 4 giga khususnya Long Term Evolution atau LTE menawarkan kecepatan undip hingga 100 megabit per second. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sistem jaringan komunikasi yang ada dengan protokol internet yang lebih aman dan tepat. Generasi ini menyediakan layanan suara, data, streaming, kapan saja, di mana saja, dengan kecepatan data yang jauh lebih tinggi dibandingkan generasi 6 sebelumnya. Mendukung aplikasi seperti MMS, video chat, konten HDTV, dan televisi seluler. 5, generasi kelima, 5 giga. Tujuan dan karakteristik 5 giga atau generasi kelima merupakan standar seluler terbaru yang memungkinkan akses global dan layanan portable. Teknologi ini dirancang untuk memberikan kecepatan data yang sangat tinggi hingga 10 Gbps. Latensi yang sangat rendah kurang dari 1 milidetik dan kapasitas koneksi yang masif hingga 1 juta perangkat per kilometer persegi. Tujuan utama 5 giga adalah mengubah konektivitas nirkabel dari nilai tambah menjadi komponen esensial dalam industri, khususnya untuk pengumpulan dan analisis data. Keunggulan 5 giga. Kecepatan unduh 5 giga dapat mencapai 10.000 Mbps, 10 GB
per detik dan kecepatan hingga 1000 Mbps 1 GB per detik, memungkinkan streaming video 4K atau 8K dan pembuatan file sebesar dengan sangat cepat. Latensinya sekitar 17 ms, jauh lebih rendah dibandingkan 4 giga, menjadikannya ideal untuk aplikasi real time. Selain itu, 5 giga memiliki kapasitas jaringan yang lebih tinggi, mampu menangani lebih banyak penggunaan dengan kecepatan dan kinerja yang stabil, serta memberikan dukungan kuat untuk Internet of Things atau IoT. Dan tantangan 5 giga, meskipun memiliki keunggulan yang signifikan, teknologi 5 giga juga menghadapi beberapa tantangan. Daya transmisi 5 giga yang rendah kurang optimal dan menembus hambatan seperti dinding. Peningkatan bandwidth pada 5 giga menyebabkan area cakupan berkurang, yang berarti perangkat 5 giga tidak dapat mencakup area seluas 4 giga, sehingga memerlukan lebih banyak menara 5 giga untuk cakupan yang sama. Spektrum frekuensi radio yang digunakan 5 giga, terutama pita 6 GHz, sudah padat dengan sinyal 3 giga dan 4 giga. Isu privasi yang digunakan 5 giga, terutama isu privasi dan keamanan. Isu privasi dan keamanan juga menjadi perhatian karena pengiriman data berkualitas tinggi berpotensi memudahkan penyerangan mengakses sistem. Keterbatasan infrastruktur di media, terutama di daerah pedesaan, serta kompatibilitas perangkat yang belum merata juga menjadi hambatan. Implementasi 5 giga di Indonesia menghadapi tantangan regulasi dan infrastruktur yang harus dibangun. Perkembangan, oh, kasihan aku. Perkembangan setiap generasi jaringan nirkabel secara fundamental mengubah parameter kinerja, yang secara langsung memengaruhi jenis aplikasi dan layanan yang dapat didukung, mendorong inovasi pada berbagai sektor. Peningkatan kecepatan dan penurunan latensi dari 1 giga hingga 5 giga telah memungkinkan aplikasi yang lebih canggih seperti IoT, streaming real-time, 7, dan achievement atau virtual reality. Ini menunjukkan hubungan kausal yang kuat. Kemajuan teknis mendorong pengembangan aplikasi yang lebih kompleks, yang pada gilirannya menuntut perencanaan jaringan yang semakin canggih dan adaptif. Meskipun 5 giga menawarkan potensi transformatif untuk ekonomi digital dan Internet of Things atau IoT di Indonesia, tantangan implementasi yang terkait dengan geografis atau cakupan area, spektrum atau kepadatan frekuensi, dan keamanan memerlukan perencanaan strategis yang komprehensif dan dukungan regulasi yang kuat. Tantangan seperti daya transmisi rendah, area cakupan yang lebih kecil, dan frekuensi radio yang padat menunjukkan bahwa perencanaan 5 giga di Indonesia tidak dapat hanya mengadopsi model global, tetapi harus secara spesifik mengatasi kendala geografis kepulauan dan memastikan alokasi spektrum yang efisien, serta kebijakan keamanan yang proaktif untuk mewujudkan potensi penuhnya. Kesimpulannya, perencanaan jaringan nirkabel adalah fondasi krusial dalam rancangan infrastruktur komunikasi global, memungkinkan konektivitas yang efisien dan andal di era digital. Evolusi teknologi nirkabel 1 giga hingga 5 giga telah secara fundamental mengubah landscape komunikasi, menawarkan kecepatan, latensi, dan kapasitas yang terus meningkat, yang pada gilirannya mendorong inovasi aplikasi dan layanan yang semakin canggih. Pergeseran ini bukan hanya penggantian media, tetapi sebuah transformasi paradigma dalam cara komunikasi diorganisir dan diakses mengatasi batasan fisik dan geografis. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.